Bas, bas, bas. Sebuah ruang meliputi area seluas 2 miliar kilometer di sekitar Sungai Surgawi. Seluruh istana naga benar-benar terkepung. Bahkan monster King Taisui, Frost Utara, Sarjana Tua, dan Roh Tulang Merah, yang bertarung di samping, berhenti sejenak dan melihat ke arah mereka. Seluruh istana naga telah disegel di dalamnya. Hahaha, Raja Naga dari Istana Naga, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Dengan 3 penguasa zona tak terkalahkan di sini, bersiaplah untuk mati. Raja Naga dari Istana Naga, aku ingin kamu melihat murid-muridmu terbunuh dan para ahli dari Istana Nagamu mati. Ketika harta tertinggi bawaan tipe segel benar-benar menyelimuti Istana Naga, suara-suara bersemangat datang dari mulut Raja Naga Suci dan yang lainnya. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Sejak klan Naga Suci bersiap untuk berurusan dengan Istana Naga, mereka sangat menderita. Para ahli dari klan Naga Suci dibunuh satu persatu oleh Istana Naga. Dan terlebih lagi untuk klan Raksasa Cahaya, klan Dewa Mu dan yang lainnya. Awalnya, 6 klan besar membantu klan Naga Suci, tetapi klan Binatang Iblis Tumbuhan Langit langsung dihancurkan oleh Istana Naga. 5 klan besar lainnya, murid elit dari klan Dewa Mu, semuanya dihancurkan dan dibunuh. Raksasa Cahaya dan Ras Bak suara ringan bahkan lebih menyedihkan. Hanya beberapa ahli yang tersisa. Itu sangat tragis. Sekarang, saatnya bagi mereka untuk membalas dendam. HMPH, kamu pikir kamu bisa menghancurkan Istana Naga kita? Para ahli dari Istana Naga menatap mereka, mata mereka dipenuhi dengan rasa dingin. Kami cukup. Magus Menara Hitam melirik para ahli Istana Naga, wajahnya penuh ejekan. Raja Iblis Air hebat, cendekiawan tua, singkirkan mereka secepat mungkin. Jangan biarkan sesuatu terjadi pada mereka. Dia memandang Raja Iblis Air besar dan Sarjana Tua di sampingnya dan berkata dengan tenang. TS Kates, aku tidak menginginkan Raja Naga itu. Aku lebih suka naga ilahi beku, naga ilahi yang bermutasi. Mata Raja Iblis Air yang hebat bersinar dengan kegembiraan saat dia menatap Frost Utara seperti seorang pemburu. Aku masih punya 4 menit. Kedua cendekiawan tua itu melayang di udara saat mereka berbicara. Baiklah, mari kita lakukan. Penyihir dari Menara Hitam berkata dengan dingin sambil mengunci pandangannya pada Wang Xian. Ayo, 1v1. Biarkan aku melihat kekuatan Raja Naga sepertimu. Hahaha, bagus, bagus, bagus. Ketika Wang Xian melihat ekspresi percaya diri para penyihir dari Menara Hitam, dia tidak bisa menahan tawa. Sayap suci yang baru jadi muncul tepat di belakangnya. Di pakaiannya, 2 naga dewa terang dan gelap, yang tampak seperti lukisan tinta, muncul perlahan. Hari ini, saya di sini untuk mengalami monster tua dari zona tak terkalahkan. Omong-omong, saya ingin melihat kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menyebut diri Anda tak terkalahkan. Wang Xian tersenyum saat dia terbang perlahan ke langit. Tatapannya perlahan berubah menyeramkan. Wilayah yang tak terkalahkan hanyalah sebuah nama untuk sebuah domain. Tidak ada yang berani mengaku tak terkalahkan, dan tidak ada yang tak terkalahkan. Aku juga tidak bisa terkalahkan. Namun, membunuhmu sudah cukup. Penyihir dari Menara Hitam berkata dengan lemah. Hehe, terus terang, kalian semua hanyalah sekelompok sampah yang tidak bisa menerobos untuk waktu yang lama. Secara alami, Anda tidak berani mengklaim tidak terkalahkan karena Anda banyak sampah tidak cukup berkualitas. Wang Xian mengepakkan sayapnya sedikit. Namun, kalian sekelompok sampah tidak berani, tapi aku berani. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, sosoknya menyerang ke arah Magus Menara Hitam dengan kecepatan yang mengerikan. Kecepatannya sangat menakutkan. Wang Xian terbang mendekat, tetapi dia tidak mengungkapkan pabrik penggilingan 5 elemen atau peri yang menyertainya. Demikian pula, dia bahkan tidak mengungkapkan avatar Nether Spirit miliknya. Persis seperti itu, dia menyerang Wang Xian dengan kecepatan Master Alam Semesta level 1. Arogan. Sedikit kemarahan melintas di mata penyihir Menara Hitam ketika dia mendengar kata-kata Wang Xian. Dia menggerakkan telapak tangannya dan 5 jari hitam muncul dari udara tipis di sekitar Wang Xian dan menyerangnya. Sungguh kecepatan yang cepat untuk mengatur formasi. Itu hampir selesai dalam sekejap. Ketika formasi surga melihat Black Tower Magus bergerak, ekspresi serius muncul di wajahnya. Magus Menara Hitam ini memiliki dampak besar pada formasi surga dan Magus Naga. Hehe, bersiaplah untuk menuai hasilnya. Taichi Dragon di Raja Naga kita telah membuat terobosan. Mereka di sini untuk mengirimkan sumber daya. Formasi surga, Anda dan beberapa magi naga harus bergegas dan mengatur formasi. Jangan biarkan mereka kabur nanti.
King Aquatoch berkata pada formasi langit dengan senyuman di wajahnya. Tatapannya tidak tertuju pada Wang Xian dan yang lainnya. Sebaliknya, itu mendarat di tubuh Raja Iblis Tai Sui. Jika aku memakan orang ini, aku seharusnya bisa pulih sepenuhnya. Energi dalam tubuh orang ini begitu padat. Dia telah mengumpulkan begitu banyak energi, namun dia masih belum berhasil menembusnya. Sungguh sia-sia, sungguh sia-sia. Dia bergumam saat matanya dipenuhi dengan aura yang berapi-api. Ya, dia sudah mulai mempertimbangkan apakah dia harus melahap Raja Iblis Air. Itu karena Raja Sentuhan Air tahu betapa menakutkannya Wang Xian. Sekelompok orang ini hanyalah sebuah hidangan. Di sekitar mereka, Perdana Menteri Gui dan yang lainnya juga tersenyum. Tidak ada sedikit pun kekhawatiran di wajah mereka. Oh, orang-orang dari Istana Naga itu sebenarnya sangat tenang. Pemimpin klan, haruskah kita bergerak sekarang? Tidak dibutuhkan. Selama 3 penguasa dari wilayah tak terkalahkan membunuh Raja Naga dan yang lainnya, ahli lainnya dari Istana Naga tidak akan dapat mencapai apapun. Raja Naga Suci dan yang lainnya melihat bahwa penyihir menara hitam akan bertabrakan dengan Raja Naga dan berbicara. Mereka tidak terburu-buru untuk bergerak. Kemenangan dan kekalahan krusial hari ini masih berada di tangan ketiga ahli dari wilayah tak terkalahkan. Ledakan. Pada saat ini, 5 jari raksasa penyihir menara hitam menyerang Wang Xian. Kekuatan mengerikan dari serangannya tidak lebih lemah dari Raja Iblis Tais Hui dan Cendekiawan Tua. 5 jari itu menghantam Wang Xian dengan keras. Hah! Namun, ketika 5 jari mendarat di Wang Xian, penyihir menara hitam tidak melihat adanya perlawanan. Serangan itu mendarat langsung di tubuhnya. Namun, pada saat ini, Magus Menara Hitam merasakan energi mengerikan yang menyerangnya. Energi ini membuatnya merasa seolah-olah serangannya mendarat di tubuhnya. Bisa, pada saat ini, dia tertangkap basah dan memuntahkan seteguk darah. Itu dia, sampah adalah sampah. Pada saat ini, suara menghina terdengar. Dia melihat Raja Naga dari Istana Naga melewati serangannya dengan mudah dan tiba pada jarak 10.000 meter di depannya dengan cepat. Jarak ini sudah sangat dekat. Jika ini masalahnya, mati. Pada saat ini, Wang Xian tiba-tiba berakselerasi. Dalam sekejap, dia hanya berjarak beberapa meter dari Black Tower Magus. Ekspresi Black Tower Magus sedikit berubah. Di bawah seragam magusnya yang hitam pekat, banyak tangan tiba-tiba muncul. Masing-masing tangan tampak sangat menakutkan dan ganas saat mereka meraih tubuh Wang Xian. Kamu mencari kematian. Matanya dipenuhi dengan kedengkian dan ekspresinya tidak lagi setenang sebelumnya. Kekuatan Wang Xian benar-benar melebihi harapannya. Namun, sebagai monster tua yang telah hidup sangat lama, penyihir menara hitam bukan lagi penyihir biasa. Penyihir biasa bagus dalam formasi, modifikasi tubuh, atau sesuatu yang aneh. Adapun dia, karena sejarahnya yang panjang, dia tidak memiliki kekurangan. Dia bagus dalam segala hal. Cakar ganas dan menakutkan terbang keluar dari dadanya. Tubuhnya telah mengalami transformasi yang mengerikan. Cakar ini adalah cakar setan. Cakar iblis telah menyatu dengan cakar binatang luar angkasa dan ditransplantasikan ke tubuhnya, memiliki serangan yang menakutkan. Cakar yang menakutkan begitu dekat dengan Jian Yun sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia bahkan tidak mencoba untuk memblokirnya. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk menghadapinya secara langsung. Dis naga Tai Chi di sekitar tubuhnya perlahan terwujud dan berputar. Magus Menara Hitam masih mampu menahan serangan ini secara langsung. Desis, desis, desis. Cakar ganas dan menakutkan yang padat membuat suara aneh. Inilah keanehan seorang magus. Bang, bang, bang. Namun, saat cakar mendarat di tubuh Wang Xian, dia merasakan kecepatannya sedikit melambat. Setelah itu, cakar-cakar yang padat itu tampaknya bertemu dengan teror yang hebat. Cakar hitam pekat itu sebenarnya mulai mengerut perlahan dan mulai patah. Ah, rasa sakit itu ditransmisikan ke Magus dari Menara Hitam. Dia tidak bisa menahan jeritan yang mengental darah. Serangannya masih belum mampu menembus pertahanan lempeng naga Tai Chi. Serangan balik dari lempeng naga Tai Chi diarahkan padanya. Pertahanan tak terkalahkan. Tak terkalahkan. Wang Xian tersenyum saat melihat pemandangan ini. Kecuali ada 3-4 magi menara hitam yang menyerangnya pada saat yang sama, dia tidak akan mampu menembus pertahanan lempeng naga Tai Chi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melakukannya sendiri. Ini adalah aspek menakutkan dari Tai Chi Dragon Disc. Aku tak terkalahkan, jadi kamu harus mati. Wang Xian menatapnya dan berkata dengan wajah penuh ejekan. Pada jarak seperti itu, dia langsung tiba di depan para penyihir menara hitam dan mengangkat tangan kanannya.
Di lengan kanannya, naga cahaya ilahi dari cakram naga Tai Chi melilitnya dan meninju dia. Pukulan ini sebanding dengan kekuatan naga cahaya ilahi pada tahap pertama alam dominator semesta. Singkatnya, itu adalah kekuatan naga. Bang! Pada jarak sedekat itu, Magus Menara Hitam, yang sudah menderita serangan balik, tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Kepalanya meledak dan berubah menjadi makhluk aneh yang terlihat seperti serangga. Namun, serangan itu belum berakhir. Dampak kekuatan cahaya belum berakhir. Bak aneh ini mati seketika. Orang Magus Menara Hitam terbunuh seketika. Namun, Wang Xian masih bisa merasakan transfer energi. Ini adalah harta yang menyelamatkan jiwa. Dia hanya bisa membayangkannya. Untuk pembangkit tenaga listrik yang mengerikan dari zona tak terkalahkan, dia harus memiliki harta yang menyelamatkan jiwa. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, Raja Naga Suci, Patriark Klan Dewamu, dan orang-orang di belakangnya melihat pemandangan ini. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Apa yang terjadi? Luar biasa. Seorang Magus Menara Hitam yang bisa mematahkan formasi Istana Naga dari kejauhan. Pakar tingkat atas dari wilayah yang tak terkalahkan. Dia dibunuh oleh Raja Naga. Satu gerakan, hanya satu gerakan. Dia terbang, dan dengan satu pukulan, dia mati. Di tengah, Magus Menara Hitam mencoba memblokir 2 kali, tetapi diabaikan oleh Raja Naga. Semua ini dilakukan dalam sekejap. Dan kemudian, Magus Menara Hitam yang percaya diri telah menghilang begitu saja. Hilang. Perbedaannya terlalu besar. Ini terlalu menakutkan. Tidak mungkin, Raja Naga dari Istana Naga tidak sekuat ini. Raja Naga Suci dan yang lainnya berada di ambang kehancuran, merasa sedikit ketakutan. Ini tidak mungkin. Di samping itu, Raja Iblis Air dan Cendekiawan Tua masih harus melawan Tulang Merah Roh Beku Utara dan yang lainnya. Mereka masih ingin melihat kekuatan Raja Naga. Mereka tidak perlu melihat banyak untuk memahami situasinya. Tapi satu gerakan, dan Black Tower Magus langsung terbunuh. Magus Menara Hitam, bahkan jika Cendekiawan Tua dan Raja Iblis Air Besar tidak memanggilnya untuk waktu yang lama, mereka semua tahu bahwa ini pasti orang yang menakutkan. Jika dia telah membuat formasi sebelumnya, mereka pasti tidak akan cocok untuk Magus Menara Hitam, dan bahkan mungkin dibunuh olehnya. Namun, Magus Menara Hitam tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Raja Naga dari Istana Naga. Kehidupan pertama telah hilang, masih ada yang kedua. Namun, pada saat ini, suara Wang Xian terdengar. Tubuhnya bergerak. Tanpa ragu, dia terbang ke kanan. Kecepatannya masih sangat menakutkan. Di sana, sosok Black Tower Magus muncul dengan aneh. Auranya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Tidak, bagaimana kekuatanmu bisa begitu kuat? Bagaimana pertahanan di tubuhmu bisa begitu kuat? Pada saat ini, ketika penyihir Menara Hitam melihat bahwa Wang Xian dapat menguncinya dalam sekejap, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia menatap Wang Xian dengan ngeri. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia adalah ahli terkemuka di zona tak terkalahkan. Dia bahkan berani menyentuh penguasa alam semesta yang sebenarnya. Monster macam apa Raja Naga dari Istana Naga ini? Berapa banyak nyawa yang kamu miliki? Wang Xian menatapnya dan bertanya dengan nada mengejek. Dia datang ke depan penyihir Menara Hitam. Pupil hijau dari penyihir Menara Hitam melebar perlahan. Seluruh mata aneh berwarna hijau itu hampir melesat keluar. Api kehidupan, padamkan. Kedua murid hijaunya benar-benar terbang keluar. Lampu hijau menyala dengan aneh. Ini adalah api karma kehidupan. Mata Wang Xian berkedip sedikit saat dia melihat serangan yang dilepaskan oleh penyihir Menara Hitam menggunakan pengorbanan kedua matanya. Berdengung. Di depannya, dis naga Taiji sedang berputar. Naga cahaya ilahi dan naga gelap ilahi terjalin bersama. Aura berat dipancarkan dari dis naga Taiji. Dua serangan dari penyihir Menara Hitam mendarat di piringan naga Taiji. Api mekar dalam sekejap. Namun, lempengan naga Taiji mulai berputar. Cahaya dan kegelapan dengan cepat memadamkan api hijau. Api mulai mengecil dan mengecil. Pada saat ini, teriakan penyihir Menara Hitam terdengar. Serangan balasan dimulai. Seolah-olah dia telah menderita kutukan yang mengerikan. Tubuhnya mulai runtuh. Wang Xian menoleh dan tersenyum. Dia terbang langsung. Kali ini, itu pukulan ringan. Tinju pemusnahan. Kehidupan kedua Magus Menara Hitam hilang dalam sekejap. Namun, Wang Xian mengangkat alisnya dan tampak terkejut. Dia masih memiliki harta yang menyelamatkan jiwa. Kamu benar-benar memiliki banyak kehidupan. Wang Xian melihat ke satu arah. Tubuhnya bergerak dan dia terus terbang.
Ke arah itu, tubuh Magus Menara Hitam memadat sekali lagi. Namun, kali ini, dia sudah kehilangan matanya. Raja Naga dari Istana Naga, kau membunuhku 2 kali. Aku akan mengutukmu. Aku akan mengutukmu dengan hidupku. Aku akan menukar hidupku dengan hidupmu. Anda dan saya akan jatuh ke dalam siklus reinkarnasi dan terkubur bersama di bintang-bintang. Kutukan kembar, aku akan mati, kamu akan mati. Saat Magus Menara Hitam muncul, suaranya yang agak gila terdengar. Mantra kutukan adalah mantra kutukan yang lebih mahir dilakukan oleh Magus Menara Hitam. Raja Naga telah membunuh 2 nyawanya dan dinodai oleh karma. Dia bisa mengutuk. Ini. Namun, Grand Aqua Demon King dan cendekiawan tua yang melihat pemandangan ini benar-benar terkejut. Mereka dikejutkan oleh kekuatan Wang Xian. Demikian pula, mereka juga dikejutkan oleh kutukan penyihir Menara Hitam. Bagaimana Raja Naga dari Istana Naga bisa begitu menakutkan? Ini. Raja Iblis Air Tertinggi menyaksikan Raja Naga membunuh magi Menara Hitam semudah membunuh seekor guguk. Dia membuka mulutnya dengan tidak percaya. Penyihir Menara Hitam menggunakan kutukan terkuat mereka. Dikatakan bahwa magi Menara Hitam memiliki banyak harta yang menyelamatkan jiwa. Setelah mati, mereka bisa hidup kembali dan langsung mengutuk untuk membunuh bangsanya sendiri. Kali ini, magi Menara Hitam benar-benar menggunakan hidup mereka untuk mengutuk untuk membunuh Raja Naga. Apakah karena Raja Naga memberinya terlalu banyak tekanan? Ketika cendekiawan tua itu melihat pemandangan ini, dia tiba-tiba menjadi gugup. Raja Naga ini terlalu menakutkan, magi Menara Hitam bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Membunuh dengan santai, ini membuat mereka sangat gugup. Orang Magus Menara Hitam dipukuli seperti ini, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dan sekarang, dia bahkan menggunakan kutukan yang mengerikan. Jika Raja Naga itu tidak mati, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sarjana tua dan Raja Iblis Tai Sui menatapnya dengan panik. Adapun Raja Naga Suci, pemimpin klan dari klan penggembala dewa, dan 70 atau lebih master level 3 alam semesta lainnya, mereka benar-benar tercengang saat ini. Wang Xian terbang menuju kehidupan ketiga penyihir Menara Hitam. Jumlah harta penyelamat yang dimiliki orang ini melebihi harapannya. Dan kutukannya ini sebenarnya datang dengan mengorbankan dirinya sendiri. Ini menyebabkan matanya sedikit berkedip. Berdengung. Pada saat ini, lempeng naga Tai Chi sepertinya merasakan gelombang energi yang menyerang tubuh Wang Xian dan mulai beredar secara otomatis. Wang Xian melihatnya dan mengungkapkan senyum di wajahnya. Ini membuatnya berpikir tentang kemampuan lempeng naga Tai Chi. Ruang Yin Yang. Terletak di ruang Yin Yang, Wang Xian sepertinya berada di ruang lain dan bisa mengabaikan kutukan itu. Tidak hanya dia bisa mengabaikan kutukan, tapi gerakan ini juga bisa menahan serangan yang mengerikan. Retak, retak, retak. Saat ruang Yin yang diaktifkan, suara retakan bisa terdengar. Ini sedikit mengejutkan Wang Xian. Magus kutukan Menara Hitam sedikit menakutkan. Lempeng naga Tai Chi hampir tidak bisa menahannya. Untungnya, kutukan itu tidak bertahan lama dan ruang Yin yang kembali stabil. Tidak, ini tidak mungkin. Di depannya, Magus Menara Hitam melihat Wang Xian berdiri di sana dengan aman dan sehat. Dia berada di ambang kehancuran dan meraung tak percaya. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan hidup di tubuhnya sepertinya telah tersedot. Dia mati lagi. Wang Xian merasakan gelombang energi lain muncul di sebelah kanan. Kali ini, sangat dekat dengannya. Dia segera bergegas. Sebelum tubuhnya terbentuk sempurna, dia mencengkeram leher Wang Xian dan mengelilinginya dengan koil naga Tai Chi. Kamu masih memiliki banyak nyawa guk-guk. Saya ingin melihat berapa banyak nyawa yang masih Anda miliki. Saat dia berbicara, gelombang energi mengalir ke tubuh Magus Menara Hitam. Kali ini, bahkan sebelum dia sempat berbicara, dia dengan mudah dibunuh oleh Wang Xian. Tetap, dengan bantuan sayap suci tanpa prima, dia bisa merasakan bahwa Magus Menara Hitam telah dibangkitkan sekali lagi. Suara mendesing. Sayap suci tanpa prima dikepakkan dan dia terbang dengan kecepatan yang mengerikan menuju tempat lain di mana Magus Menara Hitam telah dibangkitkan. Tidak, jangan bunuh aku. Magus Menara Hitam meraung putus asa. Bang! Namun, yang menyambutnya adalah tinju Wang Xian, yang membunuhnya dengan satu pukulan. Magus Menara Hitam ini sudah kehilangan keinginannya untuk bertarung. Setelah beberapa kematian berturut-turut, Wang Xian berhasil memblokir mantra terkuatnya. Dia sudah putus asa. Setelah kematian kelimanya, Wang Xian merasakan bahwa penyihir Menara Hitam itu benar-benar mati.
5 mayat tertinggal. Energi yang terkandung di masing-masing mayat ini lebih mengerikan daripada mayat penguasa alam semesta tingkat 3 biasa. Dengan kata lain, membunuh satu sama dengan membunuh 5. Lumayan, Wang Xian sangat puas. Batuk. Ketika Magus Menara Hitam benar-benar dibunuh oleh Wang Xian, cendekiawan tua yang tampak menyeramkan itu berteriak ketakutan. Dia tampak seolah-olah telah menghadapi teror besar saat dia menyaksikan dengan takjub. Magus Menara Hitam memiliki 5 nyawa. Jumlah nyawa yang begitu banyak mengejutkan mereka. Namun, setiap kehidupan langsung dibunuh oleh Raja Naga. Ini terlalu menakutkan. Apakah ini pembangkit tenaga listrik di level yang sama dengan mereka? Bahkan orang-orang tua aneh dari wilayah tak terkalahkan yang sudah gila tidak bisa sekuat ini, kan? Ini terlalu menakutkan, terlalu menakutkan. Baiklah, sekarang giliranmu. Raja Iblis Air Tertinggi, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda ingin menantang saya? Anda ingin membunuh saya? Setelah Wang Xian menghabisi Magus Menara Hitam, pandangannya tertuju pada Raja Iblis Air Tertinggi. Orang ini sangat sombong, sangat sombong. Wang Xian sangat tidak senang dengannya. Raja Naga, bunuh dia dan berikan dia pada adik tentakel air. Aku akan melahapnya dan aku akan bisa pulih. Pada saat ini, di belakang, Raja Tentakel Air meraung keras. Baiklah. Ketika Wang Xian mendengarnya, dia mengangguk dengan senyum di wajahnya. Setelah melahapnya, Raja Tentakel Air akan dapat pulih. Itu benar. Jika itu masalahnya, Istana Naga akan memiliki pembangkit tenaga listrik lain di tahap pertama alam dominator semesta. Sangat bagus. Makan saya. Raja Iblis Tai Sui melihat Raja Naga menguncinya dan mendengar kata-kata dari air menyentuh Raja di belakang Istana Naga. Tubuhnya bergetar hebat. Dia benar-benar akan diperlakukan sebagai makanan. Namun, melihat Raja Naga yang sangat menakutkan ini, dia merasakan ketakutan di hatinya. Bei Suang melihat tuannya mengunci dirinya. Tubuhnya bergerak dan datang ke sisi tulang merah roh. Tatapannya terkunci pada cendekiawan tua itu. Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa berpikir untuk pergi. Orang kedua yang akan dibunuh adalah kamu, Raja Iblis Air Tertinggi. Wang Xian berkata dengan dingin. Tubuhnya bergerak dan dia menyerang Raja Iblis Air Tertinggi secara langsung. Kecepatannya masih sangat menakutkan. Pertahanan Raja Naga ini sangat menakutkan. Bisakah saya menembus pertahanannya sendiri? Bukan hanya pembelaannya, menyerangnya sepertinya menyebabkan reaksi yang aneh. Raja Iblis Tai Sui tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Dahinya dipenuhi keringat dingin. Dia belum gila. Dia baru saja menyaksikan teror Raja Naga. Namun, mereka tidak jauh dari satu sama lain. Sekarang ruang itu disegel, bahkan dia harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk menembus ruang yang tersegel itu. Namun, saat dia menerobos ruang, dia sudah mati. Mengaum, saya tidak percaya bahwa pertahanan Anda tidak terkalahkan. Dia meraung dengan ekspresi ganas di wajahnya. Dengan tubuh raksasa dan sarung tangan kelas harta bawaan di lengannya, dia langsung menyerang Wang Xian. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat ini, dia hanya bisa bertarung. Raja Iblis Tai Sui tidak ragu sama sekali. Ledakan. Wang Xian terbang. Tanpa perlawanan, dia langsung menabraknya. Hancurkan formasi dan kabur. Pada saat ini, cendekiawan tua yang tampak baik hati itu melihat pemandangan ini. Tanpa ragu-ragu, dia meraung keras. Wanita berbaju merah dari Istana Naga dan Frost Divine Dragon menyerangnya. Cendekiawan tua itu tahu bahwa dia bukan tandingan mereka dalam situasi berbahaya. Belum lagi, ada juga Raja Naga yang menakutkan itu. Pada saat ini, dia harus melarikan diri. Melarikan diri. Melarikan diri. Raja Naga Suci, Patriark Suku Gembala Dewa, Patriark Suku Raksasa Cahaya, tertegun. Mereka menelan ludah. Melarikan diri. Raja Naga ini terlalu menakutkan. Raungan datang dari Patriark Suku Black Fox Spirit. Berlari. Berlari. Raja Naga dari Istana Naga adalah monster dan eksistensi yang tidak bisa diprovokasi. Sekarang, mereka tidak mengerti mengapa mereka menghadapi musuh yang begitu menakutkan. Mungkinkah pihak lain telah mewarisi halo dari seluruh klan naga ilahi? Lari, bisakah kita melarikan diri? Perdana Menteri Gui ingin melarikan diri saat melihat mereka. Wajahnya dingin. Hahaha, 6 balapan hebat, Istana Naga kami ingin melihat kemana kamu bisa lari kali ini. Bakiao dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak, dan aura menakutkan keluar dari tubuh mereka. Bisakah kamu melarikan diri? Kali ini, aku akan membiarkan kalian semua mati di sini. Para ahli Istana Naga meraung dengan niat membunuh.
Kamu pikir kamu bisa membunuh kami dan pergi dengan mudah. Kalau begitu kamu meremehkan Istana Naga. Mengaum, mengaum, mengaum. Semua anggota Istana Naga meraung marah. Gelombang energi melonjak ke langit. His, apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak ahli dari Istana Naga? Ketika semua makhluk agung Istana Naga melepaskan kekuatan penuh mereka, 71 makhluk agung tertegun lagi. Kekuatan Master Alam Semesta dengan kekuatan level 3 sangat jelas. Dari makhluk agung Istana Naga, mereka bisa merasakan lebih dari 100 gelombang kekuatan mengerikan ini. Apa artinya ini? Itu berarti Istana Naga memiliki lebih dari 100 Master Alam Semesta dengan kekuatan level 3. Ya Tuhan, apakah mereka masih perlu hidup? Bagaimana ini mungkin? Mengapa ada begitu banyak ahli di Istana Naga? Mengapa? Bagaimana ini mungkin? Saya tidak percaya. Para ahli dari 6 ras hebat semuanya terpana. Mereka benar-benar terpana. Hahaha, Magus itu sudah mati. Formasi susunan Istana Naga kita telah dipulihkan. Pada saat ini, Dragon Magus meraung dan berteriak kegirangan. Karena keberadaan magi menara hitam, formasi mantra yang mereka buat telah kehilangan efeknya. Dan setelah magi menara hitam mati, formasi mantra telah dipulihkan. Tidak. Ketika Raja Naga Suci dan yang lainnya mendengar ini, mereka merasa penglihatan mereka menjadi gelap. Orang Majus Menara Hitam pernah mengatakan bahwa formasi mantra Istana Naga adalah kartu truf mereka. Setelah formasi mantra meledak, bahkan para ahli seperti Raja Iblis Air Besar harus berhati-hati. Sekarang formasi arai telah dipulihkan. Hahaha, akhirnya kita bisa menggunakan perlengkapan klan Palu Api untuk menjaga Istana Naga. Pada saat ini, para pemimpin klan Naga Palu Api dari Istana Naga tertawa terbahak-bahak. Lubang mengerikan muncul dari udara tipis di sekitar Istana Naga. Terutama 18 lubang di tengah. Setiap lubang memberi mereka perasaan yang mengerikan. 18 lubang meriam dikelilingi oleh segala macam ukiran yang rumit, dan aura yang mereka pancarkan sangat menakutkan dan aneh. Ini adalah meriam naga iblis. Itu adalah mahakarya dari perlombaan Palu Api. Satu meriam dapat mengancam makhluk besar level 3 Master Alam Semesta, dan itu cocok untuk pertempuran defensif. Tidak bagus, tidak bagus. Kita harus mendobrak batasan itu secepat mungkin. Kita harus segera melarikan diri, atau kita akan habis. Seorang ahli dari ras raksasa cahaya berkata dalam panik. Ledakan. Pada saat ini, jeritan tiba-tiba datang dari samping. Ketika mereka mendengar jeritan itu, tubuh mereka bergetar hebat dan mereka melihat ke samping. Mereka melihat daging dan darah di lengan Raja Iblis Air tertinggi terbang kemana-mana. Mereka melihat tubuhnya terbang mundur. Sementara itu, Raja Naga dari Istana Naga terus menyerang Raja Iblis Taisui. Sama seperti kinerja magi Menara Hitam, membunuh para ahli dari wilayah yang tak terkalahkan seperti menyembelih seekor guk-guk. Menabrak, Wang Xian mengepakkan sayap suci tanpa primanya. Ketika dia melihat Raja Iblis Taisui yang terluka parah, dia terbang dan mengubah lengannya menjadi cakar naga. Naga cahaya ilahi pada cakram naga Taiji menempel padanya dan menyerang Raja Iblis Taisui. Raja Iblis Taisui meraung. Daging di dadanya menonjol keluar dan membentuk pertahanan daging dan darah. Bang! Serangan itu mendarat di pertahanan daging dan darahnya. Daging dan darahnya terbelah. Namun, Raja Iblis Taisui berhasil memblokir serangan ini. Aku memblokirnya. Raja Iblis Taisui sangat terkejut. Dia bisa memblokir serangan Raja Naga, bahkan jika dia akan terluka. Namun, sebelum dia bisa bangga pada dirinya sendiri, Wang Xian melancarkan serangkaian pukulan keras ke arahnya. Kepala naga yang cerah terus menyerang dan menggigit pertahanannya. Bagian yang paling menakutkan dari lempeng naga Taichi adalah pertahanan dan serangan baliknya. Selama kekuatan serangan lempeng naga Taichi tidak rusak, yang terbaik adalah tidak menyerang Wang Xian. Jika tidak, semua serangan akan menjadi bumerang baginya. Karena dia tidak bisa menembus pertahanan Wang Xian, pertahanannya sendiri adalah pilihan terbaik. Namun, sangat disayangkan bahwa dengan dukungan lempeng naga Taichi, kekuatan serangan Wang Xian berada pada level penguasa sejati alam semesta. Oleh karena itu, di bawah serangan terus-menerus Wang Xian, Raja Iblis Taisui tidak dapat bertahan lama. Terutama dalam pertarungan jarak dekat seperti itu, dia tidak akan mampu menahan serangan bahkan jika dia memiliki 10 nyawa. Bam! Dengan pukulan keras, cakar naga memasuki tubuh Raja Iblis Taisui. Gelombang energi menghilangkan kekuatan hidupnya. Hehe, kamu berani menantangku dengan kekuatan ini. Guk-guk konyol. Wang Xian mengangkat kepalanya dan berbicara dengan tenang kepada Raja Iblis Taisui.
Guk-guk konyol, kau di sini untuk mati. Raja Iblis Taisui menatap Wang Xian dengan matanya yang besar dan auranya perlahan menghilang. Aku tak terkalahkan di bawah level penguasa alam semesta. Wang Xian berkata lagi dengan acuh tak acuh. Monster King membuka mulutnya dan matanya berwarna merah darah. Tidak ada yang tak terkalahkan di dunia ini. Meledak. Setelah mengatakan itu, energi menakutkan di tubuhnya mulai menyeduh. Sudah terlambat. Wang Xian merasakan bahwa naga suci melingkar naga Taiji juga telah memasuki tubuhnya. Mayat dengan cepat jatuh. Milikku, milikku, semua milikku. Raja Tentakel Air memandangi mayat Raja Iblis Taisui dan meraung kegirangan. Kemudian, dia terbang dengan cepat. Mayat itu miliknya. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Dari samping, dua kata ini muncul di benak Raja Naga Suci dan para ahli lainnya ketika mereka melihat Raja Iblis Taishui dibunuh. Itu benar-benar berakhir. Raja Iblis Air tertinggi sebenarnya terbunuh dalam beberapa detik. Oh tidak, ketika cendekiawan tua itu melihat pemandangan ini, wajahnya berubah drastis, dan wajahnya menjadi pucat. Weng weng weng. Pada saat ini, formasi susunan Istana Naga mulai beroperasi, dan pilar naga yang menakutkan muncul di sekitarnya. Pada saat yang sama, langit di sekitarnya juga berubah, dan energi 9 warna menyelimutinya. Di bawah langit terlarang dari harta bawaan tertinggi, formasi susunan lain muncul. Ini adalah formasi-formasi penyegelan langit terlarang dari Istana Naga. Segel lain muncul di ruang ini. Bagaimana mereka bisa melarikan diri? Bukankah para ahli dari zona tak terkalahkan mengatakan bahwa mereka ingin mengambil kepala Istana Naga? Mengapa mereka tidak mengambilnya lagi? Apakah mereka semua sampah? Raja Naga Suci hanya bisa mengaum saat melihat pemandangan ini. Apakah para ahli dari zona tak terkalahkan semuanya sampah? Bukankah mereka semua sangat percaya diri dan sombong? Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka ingin mengambil kepala Raja Naga dengan mudah saat mereka datang? Apa yang terjadi sekarang? Kalian semua hanya tahu bagaimana menyombongkan diri, dan sekarang kalian benar-benar mempertaruhkan diri. Pada saat ini, mereka bahkan membenci pangeran ketiga dari klan malaikat di hati mereka. Mengapa mereka mencari sampah seperti mereka? Apakah mereka memanggilmu sarjana tua? Sekarang giliran Anda. Apakah Anda siap untuk mati? Setelah Wang Xian membunuh Raja Iblis Air tertinggi, dia menatap sarjana tua itu dan bertanya dengan acuh tak acuh. Faktanya, Wang Xian dapat merasakan bahwa Raja Iblis Air tertinggi telah lolos dari malapetaka melalui harta penyelamatnya. Namun, kebangkitannya berbeda dari para penyihir menara hitam. Dia kembali ke kerajaan ilahi secara langsung. Dia memandang ahli terakhir dari zona tak terkalahkan dengan sedikit ejekan dan ejekan di wajahnya. 3 orang sombong ini. Hari ini, Wang Xian akan membunuh mereka semua. Mereka terlalu sombong. Tubuh cendekiawan tua itu gemetar saat dia menatap Wang Xian. Pada saat ini, sulit baginya untuk melarikan diri. Redbone Northern Frost, serahkan dia padaku. Kalian pergi dan hancurkan para ahli dari 6 ras hebat dari silsilah naga suci. Wang Xian berkata kepada Ling Redbone Northern Frost dan yang lainnya. Dia mengepakkan sayap sucinya yang baru jadi dan terbang menuju cendekiawan tua itu. Ayo, 1 lawan 1. Dia tersenyum dan mengulurkan tangannya ke arah cendekiawan tua itu. 1-1. Tatapan cendekiawan tua itu menyapu ke bawah dan melihat bahwa tubuh Raja Iblis Taisui dengan cepat dimakan oleh seorang ahli dari Istana Naga. Tubuhnya bergetar hebat. Penyihir menara hitam dan Raja Iblis Taisui dihancurkan begitu cepat. Bagaimana mereka bisa melawan Raja Naga? Mari kita bertarung habis-habisan. Jika saya bisa menerobos, saya masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika saya tidak bisa, saya akan mati di sini hari ini. Mata cendekiawan tua itu menunjukkan tekadnya untuk mati. Bunuh, bunuh, bunuh. Sarjana tua dengan wajah ganas meraung dan menyerang Wang Xian secara langsung. Secara alami, dia tahu bahwa Wang Xian memiliki kemampuan bertahan yang mengerikan dan kemampuan untuk menyerang balik. Namun, apa lagi yang bisa dia lakukan jika dia tidak menyerang? Bisakah dia membela? Apakah mungkin mengandalkan pertahanan untuk membuat terobosan terakhir? Oleh karena itu, dia hanya bisa menyerang dan mengandalkan nafas di dalam hatinya untuk mencoba melakukan terobosan. Ini adalah harapan terakhirnya. Jika dia tidak bisa menerobos, dia pasti akan mati. Yang terpenting, dia tidak memiliki harta yang menyelamatkan jiwa. Dia hanya memiliki satu kehidupan. Sarjana tua dengan ekspresi ganas menyerang. Dia menggunakan tubuhnya sebagai kata pembantaian dan menyerang Wang Xian. Namun, Wang Xian tidak melawan sama sekali.
Dia terus menggunakan lempeng naga Tai Chi sebagai pertahanan. Bang! Cendekiawan tua dengan ekspresi garang menyerang dan menyerang lempeng naga Tai Chi. Tapi segera, kata emas pembantaian mulai pecah. Sarjana tua yang tampak galak itu meninggal. Sarjana tua yang tampak baik hati memuntahkan darah dari mulutnya. Dia tahu bahwa dia benar-benar selesai. Karena Raja Naga tidak membalas sama sekali dan membiarkannya menyerang. Pada akhirnya, serangan balik itu cukup untuk melukainya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa menggunakan pertempuran untuk menerobos? Ini mirip dengan dia membenturkan kepalanya ke tanah dan bunuh diri. Bagaimana dia bisa menerobos sedemikian rupa? Jelas, itu tidak mungkin. Saya tidak mengerti. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Dengan kekuatanmu, bahkan orang tua aneh di zona tak terkalahkan itu tidak bisa dibandingkan denganmu. Sarjana tua yang tampak baik hati itu merasakan keputusasaan di hatinya. Dia menatap Wang Xian dan bertanya. Kalian sangat kuat, tapi terus terang, kalian semua tidak berguna. Anda bahkan tidak bisa menerobos. Aku lebih kuat dari kalian, bukan begitu? Wang Xian menatapnya dan berkata dengan tenang. Kata-katanya membuat wajah cendekiawan tua itu sangat canggung. Bukankah seharusnya begitu? Bukankah seharusnya begitu? Mereka telah melalui cobaan waktu dan berusaha meningkatkan kekuatan tempur mereka. Anda adalah Raja Naga dengan level yang sama. Anda jelas bukan monster tua. Hak apa yang Anda miliki untuk bersaing dengan kami? Namun, tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan Raja Naga. Kamu bisa mati sekarang. Saat Wang Xian berbicara dengan cendekiawan tua itu, dia mengepakkan sayap sucinya yang baru jadi dan menyerbu ke depan. Ekspresi cendekiawan tua itu berubah drastis. Dia menyerang ke depan dan menyerang Wang Xian. Namun, dia tidak bisa menembus pertahanan Wang Xian. Serangan balik menyebabkan dia terluka parah. Wang Xian membunuhnya dengan mudah. Membunuh. Di samping, 71 ahli dari Raja Naga Suci dan yang lainnya tidak melancarkan serangan barusan. Ini karena Istana Naga memiliki lebih dari 100 penguasa alam semesta dengan kekuatan tempur level 3. Mereka memiliki formasi yang kuat dan senjata yang menakutkan. Ditambah dengan Dewa Naga Beku dan wanita berbaju merah, mereka bukan tandingan Wang Xian. Oleh karena itu, mereka tidak melancarkan serangan. Namun, jika mereka tidak melancarkan serangan, Istana Naga akan melakukannya. Ketika pusat kekuatan Istana Naga melihat Wang Xian membunuh cendekiawan tua yang sok itu, mereka segera melancarkan serangan. Sekarang giliranmu, Wang Xian berkata dengan senyum di wajahnya. Dia mengepakkan sayap sucinya yang baru jadi dan menyerbu ke arah Raja Naga Suci dan yang lainnya. Bei Suang dan Ling Honggu juga menyerang ke depan. Bunuh, bunuh, bunuh. Bunuh sekelompok binatang dari garis keturunan Naga Suci. Jika mereka ingin menghancurkan Istana Naga kita, jangan biarkan ada yang hidup. Membunuh mereka semua. Hahaha. Para ahli Istana Naga meraung kegirangan. Pada saat ini, Raja Naga Suci dan yang lainnya putus asa. Apa yang bisa mereka gunakan untuk melawan? Orang-orang di Istana Naga terlalu menakutkan. Mereka sama sekali bukan tandingan mereka. Mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Bunuh, 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 bunuh sebanyak yang kita bisa. Ayo bunuh. Tubuh Raja Naga Suci bergetar saat dia meraung dengan mata merah darah. Dia meraung keras ketika beberapa bawahannya bergegas juga. Kita semua akan mati bagaimanapun caranya. Membunuh. Pemimpin raksasa cahaya meraung dengan gila saat dia menyerang juga. Pakar dari 4 ras lainnya hanya bisa mengisi daya juga. Namun, aura di tubuh mereka jauh lebih lemah dibandingkan anggota Istana Naga. Ini adalah pertempuran yang berarti kematian. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan menang. Istana Naga terlalu menakutkan. Tanpa semangat juang, ditambah dengan hiruk-pikuk perburuan Wang Xian, nyawa 71 pembangkit tenaga listrik dari 6 ras utama dengan cepat dipanen. Istana Naga akan dapat meningkatkan banyak sumber daya kali ini. Ini panen yang luar biasa. Harta karun yang diperoleh kali ini seharusnya bisa membantu Raja Naga mencapai terobosan dengan menjual beberapa di antaranya. Para ahli dari zona tak terkalahkan adalah orang-orang yang sangat baik. Keenam ras hebat juga orang-orang baik. Di depan Istana Naga, Perdana Menteri Gui dan murid-murid Istana Naga yang lebih lemah menatap pertempuran di langit. Mereka tampak bersemangat dan tak berdaya. Namun, tanpa terkecuali, mereka semua sangat bersemangat. Perdana Menteri Gui dan pejabat sipil Istana Naga khususnya telah mulai menghitung berapa banyak yang bisa mereka peroleh kali ini. Wang Xian membunuh dengan cepat. Para ahli dari 6 ras utama telah kehilangan semangat juang mereka. Mudah baginya untuk membunuh mereka.
Dia bisa membunuh 4 hingga 5 dari mereka dalam sedetik. Ditambah dengan anggota Istana Naga lainnya, itu adalah pembantaian yang mudah. Tidak perlu formasi Istana Naga atau semacamnya. Apa yang terjadi di sana? Saya awalnya ingin menonton pertempuran antara para ahli terkemuka. Sekarang, saya bahkan tidak bisa melihat apa-apa. Saat ini, di sekitar Sungai Surgawi, lebih dari 200 ahli dari zona tak terkalahkan telah datang. Mereka melihat Istana Naga yang ditutupi oleh harta karun tertinggi dan merasa sedikit tidak berdaya. Mereka tidak bisa melihat pertempuran antara ahli tingkat atas. Di tanah kacau yang membelah surga, beberapa murid lain yang datang untuk menonton pertempuran bahkan lebih terkejut ketika mereka melihat Istana Naga ditutupi oleh harta karun tertinggi. Raja monster air tertinggi menekan Frost Divine Dragon dan terus bertarung. Dengan pengalaman Raja monster air tertinggi, dia mampu membunuhnya. Cendekiawan tua itu jelas memiliki kepercayaan diri untuk membunuh wanita berbaju merah, belum lagi penyihir menara hitam. Ini sangat aneh, jadi kami yakin Istana Naga akan dihancurkan. Pasti butuh banyak biaya untuk mengundang Raja Monster, Magus Menara Hitam, dan cendekiawan tua ke sini pada saat yang bersamaan. TSK, apakah ras malaikat ikut campur? Beberapa ahli dari Istana Naga memang cukup kuat. Sayang sekali mereka bertemu dengan 3 pakar terkemuka dari wilayah kita yang tak terkalahkan. Hehe, itu benar. Pakar terkemuka dari wilayah kami yang tak terkalahkan dapat dengan mudah memusnahkan lebih dari selusin pakar dengan level yang sama. Harta tertinggi bawaan menutupi Istana Naga, jadi mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Para ahli dari zona tak terkalahkan juga berbicara dengan bosan, suara mereka bergema di langit di atas Sungai Surgawi. Ketika mereka berbicara, ada sedikit kebanggaan. Mereka bangga dengan kekuatan para ahli dari zona tak terkalahkan. Tentu saja, kebanggaan ini datang dari rasa percaya diri mereka yang kuat. Apakah itu benar-benar seperti yang mereka katakan? Apakah Istana Naga benar-benar akan dihancurkan? Apakah Anda merasakannya? Para ahli dari zona tak terkalahkan semuanya sangat menakutkan. Kita tidak boleh memprovokasi mereka. Para ahli di level mereka benar sekali. Anda harus tahu bahwa ada ras tingkat atas seperti malaikat, setan, klan gelap, harimau dewa, kura-kura hitam, dan pakar lainnya dalam kelompok mereka. Istana Naga sudah selesai. Ini adalah kehendak ras malaikat. Lagi pula, ras malaikat terlalu menakutkan. Bahkan jika mereka tidak keluar, mereka masih memiliki ribuan cara untuk menghancurkan Istana Naga. Beberapa murid para ahli mendengar para ahli dari zona tak terkalahkan berbicara dan juga berbisik. Mereka kagum dengan zona tak terkalahkan dan para ahli dari zona tak terkalahkan. Beberapa murid ahli mengambil AI universal dan segera memposting informasinya. Beberapa ahli langsung mengedit informasinya. Istana Naga saat ini disegel oleh 3 keberadaan menakutkan dari wilayah yang tak terkalahkan. Meskipun mereka tidak dapat melihat situasi di dalam dengan jelas, ada ahli dari wilayah tak terkalahkan di sekitarnya. Banyak ahli dari ras puncak mengatakan bahwa Istana Naga akan segera dihancurkan. 3 ahli dari Raja Iblis Air tertinggi sangat menakutkan. Setelah dia selesai mengedit informasinya, dia mengirimkannya. Pada saat ini, AI alam semesta sedang mendidih. Monster tua seperti Raja Iblis Tai Sui dari masa lalu telah menantang Raja Naga Istana Naga, dan itu telah menarik perhatian murid makhluk besar yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ketika Raja Iblis Tai Sui tiba, tidak hanya dia sendiri, tetapi ada juga 2 makhluk menakutkan dari wilayah yang tak terkalahkan, dan ada lebih dari 70 penguasa alam semesta dan makhluk hebat level 3 dari 6 ras besar garis keturunan naga suci. AI alam semesta terkejut. Mereka tahu bahwa ini bukan tantangan biasa, tapi untuk menghancurkan Istana Naga. Ini menarik perhatian semua murid dari semua faksi di alam semesta AI. Banyak orang sedang berdiskusi. Istana Naga akan dihancurkan oleh Invincible Regen Warriors. Istana Naga tidak akan dihancurkan. Segala macam diskusi sedang berlangsung. Namun saat berita terbaru dikirim, semua orang semakin terkejut. Apakah Istana Naga benar-benar akan dihancurkan? Apakah itu yang dikatakan para ahli dari zona tak terkalahkan? Maka sepertinya Istana Naga akan hancur. Serangan balik The Dark Horse of the Dragon Palace akan berakhir di sini. Lagi pula, menghancurkan Istana Naga adalah kehendak klan malaikat. Di AI alam semesta, beberapa murid yang kuat mau tidak mau merasa kasihan pada Istana Naga. Dengan harapan terakhir dari klan Naga Ilahi, kekuatan terkuat dari klan Naga Ilahi pada akhirnya akan dihancurkan. Banyak murid yang kuat berdiskusi, dan pada saat yang sama, mereka merasakan teror dari zona tak terkalahkan.
Kekuatan Istana Naga hanya bisa begitu menakutkan. Kekuatan Raja Naga hanya bisa sekuat itu. Naga suci ras yang bermutasi, Raja Naga dari Istana Naga, masih bukan tandingan monster tua dari zona tak terkalahkan. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya zona tak terkalahkan itu. Itu layak untuk nama zona tak terkalahkan. Sementara para murid dari ras yang tak terhitung jumlahnya berdiskusi tentang AI universal, para ahli dari zona tak terkalahkan masih mengobrol di langit di atas sungai surgawi. Sementara para murid sedang menunggu berita, menunggu Istana Naga hancur total. Di bawah, energi yang menyelimuti Istana Naga perlahan mulai menghilang. Pemborosan energi yang menyelimuti Istana Naga segera menarik perhatian monster tua di sekitar wilayah tak terkalahkan. Mereka memandang dengan heran. 10 menit, ini baru 10 menit dan Magus Menara Hitam, Raja Iblis Taisui, dan cendekiawan tua telah menghancurkan Istana Naga. Monster tua dari Divine Tiger Clan bertanya dengan bingung. Itu hampir sama. Cendekiawan tua itu mengatakan bahwa setelah menghancurkan wanita berpakaian merah dari Istana Naga dalam 5 menit, itu akan menjadi sederhana. Rekannya mengangguk, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Matanya langsung melebar saat dia menatap tak percaya. Apa yang dia lihat? Istana Naga utuh, dan para murid Istana Naga berdiri di sana dengan acuh tak acuh. Pakar tingkat atas dari zona tak terkalahkan. Menurut saya, mereka itu sampah, terlalu sampah. Haha, itu benar. Mereka bahkan pamer ke Raja Naga kita dan mengatakan bahwa mereka akan mengambil kepala Raja Naga kita. Hanya 3 sampah itu. Mereka benar-benar terlalu tidak berguna. Raja Naga kita mendapatkan satu yang tidak berguna setiap kali dia bergerak. Mereka semua mengatakan bahwa para ahli dari zona tak terkalahkan sangat kuat. Saya pikir mereka hanya itu. Mereka terlalu tidak berguna. Haha, ini terutama karena Raja Naga kita terlalu kuat. Namun, zona tak terkalahkan memang layak disebut namanya. Raja Naga kami dapat dengan santai membunuh ahli terkemuka ini. Zona tak terkalahkan. Hehe, kupikir Istana Naga kita bisa mengubah namanya menjadi Istana Naga tak terkalahkan. Haha, tidak apa-apa. Keenam ras besar itu masih berani mengepung kita. Sekarang, TSK, bersihkan mayatnya dan bawa mereka ke Istana Naga. Di bawah ranah penguasa alam semesta, Raja Naga kita tidak terkalahkan. Segala sesuatu yang lain adalah sampah. Sampah, sampah, sampah. Pada saat ini, terdengar suara santai, penuh ejekan dan penghinaan. Semua monster tua dari zona tak terkalahkan menatap dengan mata terbelalak pada sosok Istana Naga yang sedang berbicara. Tubuh mereka bergetar hebat. Apa yang sedang terjadi? Raja Iblis Air tertinggi sudah mati. Orang Majus Menara Hitam sudah mati. Sarjana tua itu sudah mati. 3 ahli teratas dari zona tak terkalahkan telah mati begitu saja. Batuk-batuk, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Ini baru 10 menit, dan semuanya sudah mati. Raja Iblis Air tertinggi, Magus Menara Hitam, cendekiawan tua, dan yang lainnya adalah pakar top dari zona tak terkalahkan kita. Monster tua dari ras malaikat melebarkan matanya dan menggeram tak percaya. 10 menit, 71 prajurit penguasa alam semesta level 1, dan 3 monster tua tingkat atas dari wilayah kita yang tak terkalahkan. Bagaimana? Seberapa kuat Istana Naga ini? Seberapa kuat Raja Naga? Monster tua dari ras harimau yang saleh, ras puncak, membuka mulutnya dan berkata dengan kaget. Apakah benar-benar ada musuh yang tak terkalahkan di dunia ini? Monster tua dari klan Sein bergumam. Semua orang di sekitar terkejut. Tak terkalahkan di bawah penguasa alam semesta. Benar-benar, mungkinkah memang ada musuh yang tak tertandingi di dunia ini? Kata-kata monster tua dari garis keturunan naga suci menyebabkan semua ahli dari wilayah yang tak tertandingi gemetar. Mungkinkah memang ada musuh yang tak tertandingi di dunia ini? Di wilayah yang tak tertandingi, Raja Iblis Air tertinggi, cendekiawan tua, dan magi Menara Hitam jelas merupakan orang yang paling kuat. Bukannya tidak ada orang yang lebih kuat dari mereka di wilayah yang tak terkalahkan, tetapi kebanyakan dari mereka telah kehilangan rasionalitas dan akal sehat mereka. Mirip dengan binatang buas, sangat sulit untuk berkomunikasi. Mereka dikenal sebagai setan gila. Tetapi bahkan setan-setan gila itu merasa sangat sulit untuk membunuh Raja Iblis Air tertinggi dan magi Menara Hitam serta sarjana tua. Bahkan jika magi Menara Hitam tidak dibunuh oleh Raja Naga Istana Naga saja. Itu banyak hubungannya dengan Raja Naga. Raja Iblis Air tertinggi dan Naga Beku dari Istana Naga. Mereka telah menyaksikan pertempuran antara cendekiawan tua dan wanita berpakaian merah dari Istana Naga.
Dua pusat kekuatan Istana Naga tidak sekuat Raja Iblis Air Tertinggi dan Cendekiawan Tua. Kemudian, setelah harta karun sejati menyegel Istana Naga, mereka bertiga menghilang dalam waktu 10 menit. Menurut makhluk agung Istana Naga, mereka semua terbunuh. Demikian pula, bersama dengan 3 makhluk besar dari wilayah yang tak terkalahkan, ada juga 71 master alam semesta dengan kekuatan tempur level 3. Untuk dapat membunuh mereka semua pada saat yang sama, seberapa kuatkah Istana Naga? Dan seberapa kuat Raja Naga? Apakah itu benar-benar seperti yang mereka katakan, tak terkalahkan di bawah tingkat master alam semesta? Makhluk agung dari wilayah yang tak terkalahkan sangat terkejut. Kekuatan Raja Naga itu benar-benar menakutkan. Para peri memandangi Istana Naga dengan mata terbuka lebar, wajah mereka penuh keterkejutan. Penyihir menara hitam telah menghancurkan susunan Istana Naga, dan Istana Naga masih bisa membunuh mereka bahkan setelah kehilangan kartu truf seperti itu. Pasti ada alasan besar untuk ini, itu karena Raja Naga Istana Naga. Ini pasti sangat menakutkan. Jika Frost Dragon God itu menyebut Raja Naga Istana Naga sebagai tuannya, maka kekuatan Raja Naga pasti sangat menakutkan. Selain itu, saya memperkirakan bahwa Raja Naga Istana Naga adalah naga ilahi yang bermutasi. Salah satu mata elf berkedip saat dia berbicara. Kemungkinannya 80%. Mari kita kembali dan bertanya kepada penguasa klan. Mereka harus tahu bahwa jika dia juga naga ilahi yang bermutasi dan memiliki tuan elf pendamping klan elf kita, dia mungkin benar-benar dapat dengan mudah mengalahkan magi menara hitam dan yang lainnya. Elf lainnya sedikit mengangguk. Dibandingkan dengan keterkejutan makhluk agung di wilayah tak terkalahkan, para murid makhluk agung di benua dalam bahkan lebih terkejut. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana menggambarkan kekuatan Kaisar Tai Sui Yao dan yang lainnya, mereka tahu seberapa kuat garis darah naga suci, ras penggembala dewa, ras pemakan hantu, ras serangga suara ringan, ras raksasa cahaya, dan ras roh kabut hitam. Kali ini, mereka memiliki 71 penguasa alam semesta dengan kekuatan tempur level 3. Mereka adalah penguasa alam semesta dengan kekuatan tempur level 3. Tapi sekarang, mereka tidak memiliki aura sama sekali. Jelas, mereka semua telah dimusnahkan oleh Istana Naga. Hanya dalam 10 menit, 71 penguasa alam semesta dengan kekuatan tempur level 3, ditambah 3 monster tua dari wilayah tak terkalahkan, semuanya telah dimusnahkan oleh Istana Naga. Kekuatan Istana Naga benar-benar tak terkalahkan. Dengan kekuatan ini, apakah mereka tak terkalahkan di antara ras di bawah puncak? Lebih atau kurang, saya merasa Istana Naga hampir tak terkalahkan di antara ras di bawah puncak. Saya merasa bahkan di dunia teknologi, mereka tidak sekuat Istana Naga, bukan? Itu terlalu menakutkan. Baru saja, kami berpikir bahwa Istana Naga akan dimusnahkan. Pada akhirnya, semua ahli dari zona tak terkalahkan terbunuh. Seberapa kuat Raja Naga Istana Naga dan yang lainnya? Para murid yang kuat dari berbagai ras sedang berdiskusi dengan kaget. Pada saat yang sama, di Aula Raja Naga Istana Naga, Wang Xian sedang menghitung harta rampasan perang. Ada 6 harta bawaan. 1 dari Raja Iblis Air Tertinggi, 1 dari penyihir menara hitam, 1 dari suku raksasa cahaya, 1 dari ras spiritual kabut hitam, 1 dari suku Goul, dan 1 dari suku Dewa Gembala. Ada 1 dari atribut air, 1 dari atribut kegelapan, 1 dari atribut cahaya, dan 1 dari atribut logam. Ada 6 harta bawaan tertinggi, dan untuk jumlah harta spiritual bawaan, ada lebih dari 400 di antaranya. Omong-omong, jumlah harta spiritual bawaan yang diperoleh kali ini sama sekali tidak ada bandingannya dengan panen sebelumnya. Panen sebelumnya lebih dari 2000. Tapi nilainya kali ini lebih tinggi dari panen sebelumnya. Bahkan 1000 harta bawaan sejati untuk harta karun sejati mungkin tidak cukup untuk membuat makhluk hebat bersedia berdagang. Selain harta ini, ada juga mayat. Mayat-mayat ini bisa melahirkan lebih dari 80 master alam semesta level 3 di Istana Naga. Hanya magus menara hitam saja yang bisa melahirkan 5 atau 6 master alam semesta level 3 di Istana Naga. Akumulasi ketiga monster tua ini di zona tak terkalahkan terlalu banyak. Meskipun panen kali ini sangat besar, itu tidak memungkinkan saya dan batu gilingan 5 elemen untuk membuat terobosan. Saya perlu menukar harta bawaan tertinggi ini dengan sumber daya. Wang Xian melihat panen kali ini dan bergumam. Panennya sangat kaya, tetapi tidak bisa digunakan. Misalnya, sumber daya yang Wang Xian telah tingkatkan sendiri, batu giling 5 elemen diperlukan untuk meningkatkan 5 elemen harta karun tertinggi bawaan. Ada 1 harta spiritual bawaan dari elemen logam, tetapi pada saat ini, batu kilangan 5 elemen tidak dapat menyerapnya. Perdana Menteri Gui,
Kirimkan pengumuman tentang AI alam semesta. 2 tahun kemudian, Istana Naga kita akan mengadakan pelelangan. Pada saat itu, kami akan melelang harta spiritual bawaan dari elemen cahaya, logam, dan kegelapan. Kami akan melelang semua jenis harta spiritual bawaan dari elemen terang dan gelap. Wang Xian merenung sejenak dan memberi perintah kepada Perdana Menteri Gui. Ada banyak harta di Istana Naga sekarang, dan banyak di antaranya tidak berguna. Istana Naga juga memiliki naga cahaya ilahi. Harta bawaan tertinggi juga sangat berguna bagi Ao Yao dan yang lainnya. Namun, untuk saat ini, kekuatan Wang Xian sendirilah yang paling penting. Dia ingin melelang beberapa harta sehingga batu kilangan 5 elemen dan kekuatannya sendiri dapat mencapai terobosan. Selama batu gerindra 5 elemen dan kekuatannya sendiri mencapai terobosan, dia akan menjadi lebih menakutkan. Ketika saatnya tiba, seseorang setingkat Raja Iblis Air tertinggi akan langsung terbunuh. Dia tidak akan bisa melawan sama sekali. Bahkan Malaikat Agung, Bai Lai, bisa dengan mudah dibunuh oleh Wang Xian. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui segera mengangguk. Dengan gerakan tubuhnya, dia langsung terbang keluar dari Istana Naga. Banyak ahli dari zona tak terkalahkan belum meninggalkan langit di atas Sungai Surgawi. Dalam 2 tahun, Istana Naga kita akan mengadakan pelelangan. Akan ada 4 atau 5 harta bawaan tertinggi untuk dijual. Mereka terutama atribut cahaya, kegelapan, dan logam. Kami menyambut para ahli dari zona tak terkalahkan yang akan datang. Para ahli dari zona tak terkalahkan adalah pelanggan yang baik untuk pelelangan harta bawaan tertinggi. Selain itu, banyak monster tua di zona tak terkalahkan berasal dari ras puncak, jadi masalah ini bisa menyebar ke ras puncak. Ras tingkat tinggi biasa tidak mampu membeli harta bawaan tertinggi. Hanya keberadaan seperti ras Dewa Mu yang hampir tidak mampu membelinya. Namun, tidak banyak ras yang kuat seperti ras Dewa Mu, jadi ras puncak adalah pelanggan utamanya. Info John. Mulai dari sini terjemahan Rojon. Akan ada beberapa istilah yang berbeda. Di sekitar Sungai Tianheng, ketika pembangkit tenaga listrik domain tak terkalahkan masih berdiskusi, kata-kata Perdana Menteri Gui membuat mereka semua sangat heran. Istana Naga akan mengadakan pelelangan. Lelang 4 atau 5 harta bawaan. Ini membuat mereka semua memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Harta bawaan, harta yang bahkan penguasa sejati alam semesta mungkin tidak dapat memilikinya. Jangan lihat para gembala dan raksasa cahaya, masing-masing dari mereka memiliki harta bawaan. Tapi ini adalah harta ras mereka, harta warisan. Itu adalah harta yang dikumpulkan oleh ras mereka selama lebih dari 20 miliar tahun. Setelah sekian lama, hanya ada satu harta bawaan, bisa dibayangkan betapa berharganya. Di antara monster tua di wilayah yang tak terkalahkan, sangat sulit bagi 1 dari 100 untuk memiliki harta bawaan. Bahkan, mungkin tidak ada lebih dari 10 harta bawaan di seluruh domain tak terkalahkan. Namun, kali ini Istana Naga akan melelang 4 atau 5. Menakutkan. Setelah Perdana Menteri Turtle berbicara kepada sekelilingnya, dia segera mengeluarkan otak intelijen kosmik dan mengeluarkan pernyataan atas nama Istana Naga. Istana Naga 2 tahun kemudian, Istana Naga akan mengadakan lelang di Sungai Tianheng, area Istana Naga. Pada saat itu, akan ada harta bawaan cahaya, kegelapan, dan logam, serta sejumlah besar harta spiritual bawaan dan harta lainnya. Setelah mengeluarkan pernyataan, Perdana Menteri Gui segera mengalokasikan sumber daya untuk kali ini. Setelah pengumuman ini dibuat, yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu. Dengan gelar harta bawaan, itu pasti akan menarik banyak orang kuat dan kekuatan yang kuat untuk datang. Namun, ketika berita tentang Istana Naga dirilis, banyak orang di otak intelektual universal tercengang. Apa situasinya? Apa yang sedang terjadi di sini? Baru saja, otak intelijen alam semesta masih mengatakan bahwa Istana Naga akan dihancurkan. Akibatnya, Istana Naga tiba-tiba mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan mengadakan pelelangan. Dan juga menjual harta bawaan. Apa yang sedang terjadi di sini? Bukankah seharusnya Istana Naga diserang oleh 3 monster tua dari domain tak terkalahkan sekarang, dan dikepung oleh Raja Naga Suci dan 70 orang kuatnya? Beberapa murid yang kuat di Sungai Tianheng berkata bahwa Istana Naga akan segera dihancurkan. Ternyata ini masalahnya. Pada saat ini, semua orang sedikit terkejut dan terkejut. Tetapi pada saat ini, sepotong informasi dengan cepat menyapu seluruh otak alam semesta. Istana Naga memusnahkan Raja Iblis Taisui dan 3 monster tua mereka di wilayah tak terkalahkan. Raja Naga Suci dan kelompoknya yang terdiri lebih dari 70 master kosmik dengan kekuatan tempur tingkat ketiga semuanya dipenggal. Ketika berita itu menyebar,
wajah semua orang menunjukkan ekspresi yang mengejutkan. Takut. Murid yang kuat dari semua kekuatan melihat berita terbaru dengan kaget. Pembangkit tenaga yang mendominasi kekuatan tempur tingkat ketiga alam semesta, ditempatkan di benua primordial Keitian, jelas merupakan keberadaan tingkat penguasa. Sekuat aliansi 100 kota asli, hanya ada satu pemimpin aliansi, kekuatan tempur tingkat ketiga yang kuat yang mendominasi alam semesta. Seorang master kosmik dengan kekuatan tempur tingkat ketiga adalah tamu kehormatan kemanapun dia pergi. Namun, lebih dari 70 orang kuat di level ini dihancurkan oleh Istana Naga dalam waktu 10 menit. Terutama ada 3 monster tua dari Invincible Domain. Kekuatan Istana Naga benar-benar tak terduga. Dengan kekuatan ini, salah satu ras maju mana yang menjadi lawan mereka, bahkan di dunia teknologi. Istana Naga tidak terkalahkan di bawah ras puncak. Tak terkalahkan di bawah ras puncak. Saya setuju dengan ini. Kekuatan Istana Naga terlalu menakutkan. Anda tidak tahu di mana garis bawah mereka. Tak terkalahkan di bawah balapan puncak. Seseorang di wilayah tak terkalahkan mengatakan bahwa Raja Naga tidak terkalahkan di bawah ranah penguasa alam semesta. Pada saat ini, pesan lain datang dari otak kecerdasan alam semesta. Monster tua dari garis bijak bergumam apakah benar-benar tidak ada musuh di dunia ini. Itu juga ditafsirkan secara berlebihan oleh mereka sebagai tak terkalahkan di bawah ranah Master Alam Semesta Istana Naga. Untuk kalimat ini, banyak ras kuat masih sangat setuju. Tidak satu pun dari 3 monster tua di alam tak terkalahkan adalah lawan dari Raja Naga. Raja Naga dapat dikatakan tak terkalahkan. Pertempuran Istana Naga benar-benar meledak. Tidak ada yang berani meremehkan Istana Naga. Tidak ada ras yang berani meremehkan Istana Naga. Dan Istana Naga disebut tak terkalahkan di bawah puncak oleh semakin banyak pusat kekuatan rasial. Namun, Istana Naga memusnahkan raksasa dari raksasa cahaya dari garis keturunan Naga Suci, ras gembala dan pusat kekuatan puncak dari 6 ras, yang membangkitkan kesedihan dan kepanikan para murid dari 6 ras. Dan putus asa, semua pembangkit tenaga puncak ras mereka terbunuh. Bagaimana kita tidak membuat mereka merasa putus asa? Putus asa akan kekuatan Istana Naga. Gunung Dewa Guangming, sarang dari garis keturunan Naga Suci, terletak di dasar Gunung Suci di sini, ada kerajaan dewa yang sangat besar. Ini adalah kerajaan suci Raja Naga Suci. Di tengah kerajaan Tuhan, telur naga yang cerah perlahan-lahan terbuka, dan seekor naga kecil keluar darinya. Mata naga cahaya kecil ini penuh dengan ketakutan dan kemarahan. Dia adalah Raja Naga Suci, dan dia telah menyaksikan kengerian Raja Naga dengan matanya sendiri. Tak terkalahkan. Raja Naga itu, bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Bagaimana dia bisa begitu tak terkalahkan? Tubuh Raja Naga Suci, yang muncul dari telur naga, bergetar hebat, matanya membelalak, penuh kengerian. Dia menyaksikan tak terkalahkan Wang Xian dengan matanya sendiri. Menyaksikan kematian 3 pembangkit tenaga listrik puncak, Raja Iblis Taisui, penyihir menara hitam, dan cendekiawan tua. Menyaksikan kekuatan mengerikan dari Raja Naga. Menurutnya, bahkan kekuatan Malaikat Agung Baili tidak sekuat Raja Naga dari Istana Naga. Menghadapi musuh seperti ini membuatnya ketakutan dan putus asa. Dengan kekuatan seperti ini, bahkan jika aku menerobos ke alam penguasa alam semesta, aku bukan lawannya, kan? Gumam Raja Naga Suci, wajahnya terus berubah. Ya, pada saat ini, dia merasa bahwa meskipun dia menerobos ke alam penguasa alam semesta, dia tidak akan menjadi lawan dari Raja Naga. Sebagai pemimpin dari garis keturunan Naga Suci, dia tahu seberapa kuat penguasa alam semesta yang sebenarnya. Dia yakin dia tidak sekuat Raja Naga. Aku ingin memberitahu Pangeran Ketiga tentang ini, kuharap Pangeran Ketiga dapat menemukan solusi. Raja Naga Suci dengan cepat mengeluarkan otak kecerdasan kosmik, dan mengirim pesan dengan tangan gemetar. Kali ini, 6 ras utama mereka benar-benar dikalahkan, dan semua pusat kekuatan puncak dipenggal oleh Istana Naga dan Raja Naga. Bahkan jika ada pembangkit tenaga puncak yang dibangkitkan dengan perlindungan harta yang sama dengannya, akan sulit untuk pulih ke puncak setidaknya dalam ratusan juta tahun. Dapat dikatakan bahwa 6 balapan utama telah sepenuhnya berakhir. Setelah berita itu dirilis, Raja Naga Suci terbaring diam di sana, kehilangan semua semangat juang di tubuhnya. Weng, hanya dalam 10 menit, sosok Pangeran Ketiga muncul langsung di Istana Naga Raja Naga Suci. Muncul di hadapannya, dia mengerutkan kening dan menatap Raja Naga Suci di depannya, dengan ekspresi jelek di alisnya. Temui Pangeran Ketiga. Raja Naga Suci merasakan kedatangan Pangeran Ketiga, dan segera membungkuk dengan hormat. Raja Naga,
Apakah dia benar-benar sekuat yang kamu katakan? Pangeran ketiga menatapnya dan bertanya dengan ekspresi jelek. Pangeran ketiga, penjahat tidak berani menyembunyikan apapun. Raja Naga terlalu kuat. Dia pasti lebih kuat dari penguasa alam semesta yang sebenarnya. Sarjana tua, penyihir menara hitam dan Raja Iblis Tai Sui bahkan tidak bisa menangkapnya. Pangeran ketiga, 6 ras utama kita benar-benar selesai. 71 penguasa alam semesta dengan kekuatan tempur tingkat ketiga semuanya mati. Pangeran ketiga adalah ketidakmampuan kita, dan itu adalah kengerian kekuatan Raja Naga di Thailand. Kali ini, garis keturunan naga suci mereka benar-benar berakhir. Bahkan dia sendiri membutuhkan banyak sumber daya untuk pulih. Hah? Pangeran ketiga berdiri di sana dan menarik napas dalam-dalam, matanya berbinar. Dia juga sangat terkejut dengan kekuatan Raja Naga. Kekuatan cendekiawan tua, penyihir menara hitam, dan yang lainnya, Pangeran ketiga tahu, adalah eksistensi yang pasti bisa bersaing dengan penguasa alam semesta, yang kuat, dan baja keras. Namun, langsung dibunuh oleh Raja Naga dari Istana Naga, dapat dipastikan bahwa Raja Naga dari Istana Naga sebanding dengan alam tingkat kedua dari penguasa alam semesta. Apakah Raja Naga orang yang kuat di ranah penguasa alam semesta? Dia menatap Raja Naga suci dan bertanya tanpa ekspresi. Ini adalah poin yang sangat penting. Jika Raja Naga dari Istana Naga memiliki kekuatan untuk mendominasi alam semesta, maka semuanya akan sederhana, kirim orang kuat dari keluarga malaikat untuk menghancurkannya secara langsung. Tidak, Raja Naga tidak memiliki aura penguasa alam semesta. Dia memiliki pertahanan harta yang sangat menakutkan. Baik cendekiawan tua maupun penyihir menara hitam tidak dapat menembus pertahanannya. Bahkan penyihir menara hitam mengutuk dengan mengorbankan nyawanya, tetapi dia masih tidak dapat menembus pertahanan Raja Naga. Kata Raja Naga Suci, dengan ekspresi ketakutan dan ketakutan di murid-muridnya. Tanda seru, Raja Naga hampir tak terkalahkan di dunia di bawah penguasa alam semesta. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan kalimat lain. Di dalam hatinya, itu mungkin tidak hampir tak terkalahkan, tetapi tak terkalahkan. Tak terkalahkan. Pangeran ketiga mengangkat alisnya sedikit, dan berdiri diam di sana. Pangeran ketiga, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Raja Naga Suci mau tidak mau bertanya. Pangeran ketiga tidak menjawab, tetapi berdiri di sana dengan tenang. Sekarang, Pangeran ketiga tidak punya solusi yang bagus. Tampaknya Raja Naga dari Istana Naga telah mewarisi beberapa keberuntungan dari keluarga Shenlong. Ada naga es yang bermutasi di Istana Naga, jadi Raja Naga juga seharusnya milik naga bermutasi ras murni. Dia berkata, dan ekspresi cemburu muncul di matanya dan mutasinya mungkin bukan mutasi sederhana. Raja Naga Suci berbaring di sana, dengan hormat menunggu perintah pangeran. Ketiga, tanda seru. Kamu pulih secepat mungkin, dan jangan khawatir tentang hal-hal lain. Pangeran ketiga melirik Raja Naga Suci, dan sosoknya menghilang segera setelah kata-kata itu jatuh. Raja Naga Suci merasakan bahwa pangeran ketiga akan pergi secara langsung, dan mengangkat kepalanya dengan takjub. Pangeran ketiga tidak memiliki perintah lebih lanjut. Apa yang sedang terjadi di sini? Mungkinkah? Jejak keterkejutan dan keterkejutan muncul di matanya. Mungkinkah pangeran ketiga tidak ada hubungannya dengan Raja Naga dari Istana Naga? Raja Naga Suci merenung. Kemungkinan ini sangat bagus. King Jiang. Tidak lama kemudian, sosok pangeran ketiga muncul di Pulau Shenlong dari klan Shenlong. Tidak jauh di depannya, King Jiang Water Phoenix berdiri diam di sana. Gagal. King Jiang Sui Feng Huang jelas tahu tentang masalah ini, dan menoleh untuk melihatnya. Istana Naga ini tidak menyangka akan menjadi masalah, dan Raja Naga itu seharusnya tidak hanya memutasi naga murni, dia harus mampu bersaing dengan 4 atau 5 master kosmik dari pembangkit tenaga listrik tingkat pertama, atau bahkan lebih. Kata pangeran ketiga, terlihat sedikit jelek. Tanda seru, kamu tidak bisa menahannya, dan aku juga tidak bisa menahannya. Mendengar kata-katanya, ekspresi King Jiang Sui Feng Huang sedikit berfluktuasi. Apa konsep untuk bisa bertarung melawan 5 atau 6 master alam semesta tingkat pertama sebelum mereka dipromosikan menjadi penguasa alam semesta? Di antara burung Phoenix mereka, Phoenix Yanhuo Phoenix mutan yang spesial dan kuat tidak lebih dari itu. Dan Yanhuo Phoenix dari klan Phoenix mereka, hanya ada beberapa di seluruh klan. Raja Naga memiliki kekuatan sedemikian rupa, diduga bakat dan darahnya dapat menyaingi Flaming Phoenix mereka. Kalau begitu kita hanya harus menunggu. Dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Raja Naga dari Istana Naga, dia seharusnya bisa segera menerobos ke alam penguasa alam semesta. Kata pangeran ketiga, tunggu.
Pangeran ketiga menunjukkan penghinaan di matanya, dia tidak bisa terkalahkan di bawah penguasa alam semesta. Belum lagi pelaku kejahatan yang bermutasi di antara ras puncak, ada juga raksasa langit berbintang yang bisa membunuh Raja Naga. Di wilayah yang tak terkalahkan, ada juga orang gila tua yang bisa melawan dan bahkan membunuh Raja Naga. 3630